Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini, gua akan membahas sebuah topik request ya. Jadi sebelumnya gue pernah membuka di story gue di Instagram tentang di podcast gue pengen bahas sesuatu nih. Kira-kira teman-teman ada saran bahasan atau topik apa? Jadi dari berbagai masukan itu gue ambil salah satu topik yang menurut gue menarik juga untuk gue bahas, yaitu tentang pitching gitu. Jadi teman-teman silakan juga kalau misalnya ada yang pengen memberikan saran topik atau saran bahasan, bisa langsung DM gue aja di Instagram gue @umar.al.faruqi. Oke, kali ini gue pengen bahas mengenai pitching. Jadi pitching yang gue bahas ini adalah pitching di bisnis ya sebenarnya ya, atau pitching di keseharian gitu ya. Bukan merupakan pitching di olahraga seperti baseball, softball, atau golf. Jadi pitching memang awalnya dari sana dikenalnya ya, tapi yang pingin gue bahas adalah pitching di bisnis seperti elevator pitch, kemudian pitching ke investor, atau pitching ke atasan juga. Nah, hal-hal tersebut yang pingin gue bahas di sini. Oke, jadi buat yang belum tahu, sebenarnya pitching itu apa sih? Jadi pitching itu adalah sebuah kegiatan untuk kita menyampaikan ide atau gagasan kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, sebenarnya banyak sekali definisi pitching yang ada, tapi menurut gue sederhananya itu. Jadi kita menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita untuk bisa dieksekusi, ya, untuk bisa dalam tanda kutip dibeli oleh orang lain, gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi misalnya kita mau pitching ke investor, jadi tujuan kita adalah kita menyampaikan ide kita, gagasan kita terhadap suatu produk atau service yang mana menurut kita itu bagus banget, ini nih profitable misalnya gitu, dan kita butuh investor, kita pitch lah itu ke investor supaya investor pengen berinvestasi ke bisnis kita gitu. Karena sekarang banyak sekali startup yang marak ya, terjadi disrupsi juga kan secara teknologi, sehingga muncul banyak startup baru, muncullah banyak kegiatan-kegiatan pitching ini gitu. Jadi buat startup baru biasanya kan butuh dana segar ya. Nah, dari sini pitching menjadi salah satu bagian penting untuk bisa membuat bisnisnya itu berjalan setidaknya di awal. Kemudian kalau misalnya contoh lain ketika kita pingin pitching ke atasan, itu misalnya kita punya ide nih, Pak, kayaknya kalau project kita kali ini bagus nih dibikin seperti ini. Gambar kecilnya seperti itu. Jadi kita harus bisa nge-pitching ide kita gitu. Entah itu tergantung ya bidang kerjanya apa, entah itu ide buat project sesuatu, atau mungkin ide produk gitu, ataupun berbagai ide-ide yang lain gitu. Jadi misalnya kita menunjukkan proof of concept dari sebuah ide kita, sehingga itu dipercaya gitu. Oh, ini bagus nih, benar ide kamu, bisa nih bisa dieksekusi gitu dari atasan kita. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan pitching juga. Nah, di sini gue pengen bahas tips-tipsnya sebenarnya itu dari pitching tadi. Semoga ini bisa kita implementasikan ketika nanti kita mencoba melakukan pitching ke siapapun kita melakukan pitching. Nah, yang pertama menurut gue kita penting untuk mengetahui audiens kita. Jadi yang pertama kita penting untuk mengetahui siapa lawan bicara kita, lawan main kita siapa sih gitu. Apakah dia investor, apakah dia atasan, atau dia teman kita? Nah, kenapa penting untuk mengetahui audiens kita? Itu supaya kita memahami kebutuhan dia apa, gitu ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi ketika kita ngobrol sehari-hari, itu mungkin bisa ada beberapa bagian yang pitching juga, gitu. Ketika kita interview kerja, itu menurut gue itu juga termasuk bagian dari pitching, karena kita dalam tanda kutip memasarkan diri kita, dalam tanda kutip menjual yang ada pada diri kita ke calon employer, ya kan?
gitu, entah itu interview ke HR atau interview ke user gitu. Jadi itu memang bagian dari pitching juga menurut gue gitu. Gimana orang itu bisa tertarik ke kita sehingga kita bisa di hire gitu. Ketika kita misalnya pingin minta ke orang tua kita, pingin beli laptop dong atau pingin beli motor gitu, itu kan ditanyakan juga laptopnya seperti apa dan untuk apa kebutuhannya gitu. Nanti di situ kita bisa memahami bahwasanya kita harus ngasih tahu dulu, oh dengan laptop ini aku buat kuliah karena butuh laptop yang bagus buat misalnya kuliahnya desain grafis gitu kan, buat ngedit grafis atau buat ngedit video dan seterusnya. Jadi memang kita perlu mempitch itu juga gitu supaya memang ternyata butuh gitu biar bisa dialokasikan gitu. Jadi sebenarnya pitching ini banyak ke kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita memang perlu tahu gitu siapa audiens kita gitu. Apakah investor yang mungkin kalau misalnya kita pahami bosnya itu seorang investor atau beberapa orang investor, mereka perlu tahu perhitungan kalkulasi keuangannya. Jadi nggak cukup kalau ide kita bagus, produk kita mantep, teknologi yang kita pakai teknologi terbaru, tapi kita nggak bisa membuat kalkulasi ini tuh bakal profitable loh gitu. Karena investor pengen nginvest supaya bisa jadi gede gitu kan, supaya dia bisa dapat return juga nantinya. Mungkin tidak dalam jangka waktu dekat gitu, jangka waktu panjang nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita tahu bosnya dia itu investor, kita coba bikin kalkulasi keuangannya gitu. Jadi kita mempertimbangkan, wah kalau misalnya produk ini dijual kurang lebih seperti ini, market research-nya seperti ini, customer segmentation-nya seperti ini, nanti dari setiap segmen tersebut kira-kira potensial sales-nya berapa banyak gitu. Dari situ nanti kita hitung bagaimana perhitungan optimisnya, perhitungan tipikalnya, perhitungan pesimisnya, range-nya seperti apa, kita coba analis di sana. Kemudian kita hitung-hitung tuh, oh dengan cost seperti ini, revenue seperti ini, profitnya akan seperti ini, kapan kira-kira balik modal, kira-kira return of investment-nya di titik berapa gitu. Kita bisa tahu nanti break even point-nya di mana gitu. Jadi mungkin orang bisnis lebih paham ya dari gue dalam menjelaskan ini, tapi gue memberikan gagasan sederhananya saja, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ketika kita sudah membuat rencana ke depannya, action plan-nya begini, nanti ada tuh kalkulasi profitable-nya itu di mana gitu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh seorang investor ketika mendengarkan pitching kita gitu. Itu contoh yang pertama. Kemudian misalnya kalau kita sedang wawancara kerja ya, ketika kita wawancara kerja, kita dalam tanda kutip kan menjual diri kita untuk si perusahaan itu kan, seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan apa sih yang dipinginkan oleh perusahaan ini. Si lawan bicara kita siapa? Dia orang HRD atau user gitu. Karena itu hal beda-beda. Ketika misalnya orang HRD, kita harus tunjukin bahwasanya diri kita memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan perusahaan itu. Karena HRD punya asesmennya ketika wawancara gitu kan. Jadi misalnya di perusahaan itu punya beberapa nilai seperti nilai integritas atau nilai teamwork gitu. Kita carilah pengalaman organisasi kita, pengalaman kepanitiaan kita, pengalaman kerja kita yang menonjol banget tuh teamworknya di sana, dan kita ceritakan hal itu, wah supaya si RD bisa lihat, oh anaknya emang teamwork, anak ini memang bisa memimpin gitu. Dan juga ketika misalnya kita ke user gitu kan, misalnya ke interview user gitu, kita pitchingnya adalah dengan menunjukkan bahwasanya kita punya skill-skill yang dibutuhkan untuk bekerja di divisi di perusahaan itu gitu. Apakah skill teknisnya, apakah knowledge kita yang cukup banyak di bidang itu, supaya kita memang dipandang capable gitu. Jadi berbeda orangnya, kita harusnya nge-pitch diri kita dengan cara yang berbeda juga gitu. Jadi poin pertama adalah mengetahui si audiens kita. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami diri kita juga kesesuaiannya dengan mereka gitu. Jadi tujuannya adalah kita dalam tanda kutip ya ingin menjual apa yang ada di diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak self aware dengan diri kita sendiri, ya apa yang mau kita jual kan gitu. Karena kita sendiri nggak paham dengan apa yang kita miliki gitu. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita miliki dan kita menyocokkan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi seperti ada Venn diagram, terus di tengahnya itu apa sih gitu. Hal-hal yang kita miliki dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang kita pitching, itu di tengahnya apa gitu. Sehingga kita
ngehandle yang di tengahnya itu supaya match gitu kan, apa yang kita punya sama apa yang orang butuhkan match gitu. Jadinya dalam tanda kutip akan dilakukan jual beli gitu, karena sesuai. Nggak mungkin ketika kita nyari ke pasar kita pengen beli ikan atau pengen beli ayam, tapi ternyata kita datang ke penjual buah gitu, nggak sesuai apa yang kita butuhkan dengan apa yang di provide gitu. Jadi perlu ada kesesuaian itu sehingga hal tersebut nanti menjadi sesuai gitu. Jadi kita perlu memahami diri kita juga, dan kita perlu point out di titik-titik yang di tengah itu tadi gitu. Jadi yang pertama kita pahami lawan bicara kita, siapa yang kita pitch, dan yang kedua bagaimana kita memahami diri kita. Nah kemudian kita juga perlu menceritakan pengalaman-pengalaman kita dalam poin-poin tadi gitu ya. Mungkin ini masih lanjut ke poin nomor 2 sih, bagaimana kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita terhadap poin yang match tadi. Jadi kita nggak bisa bilang saya ini orangnya team player, nah nggak mungkin gitu, karena semua orang bisa ngomong kayak gitu. Atau saya ini orangnya berintegritas, nggak bisa seperti itu. Tapi kita ceritakanlah pengalaman-pengalaman kita yang menceritakan bahwasannya kita berintegritas. Jadi kita memang harus telling by experience gitu. Jadi storytelling juga akhirnya gitu. Jadi kita menceritakan cerita yang dimana di situ terkandung nilai-nilai yang diinginkan oleh si lawan bicara kita gitu. Nah hal itu akan memudahkan kita dalam melakukan pitching ke siapapun gitu, karena orang itu sangat mempercayai apa yang namanya track record gitu. Jadi kalau orang ini sudah terbiasa ngehandle bisnis, oh ya udah berarti terpercayalah dia kalau misalnya bisnis kurang lebih gitu. Ketika misalnya orang ini punya pengalaman menjadi seorang programmer gitu, wah ini kayaknya lebih cocok kalau kerja sebagai seorang programmer gitu. Makanya kita memang harus nge-build juga skill kita gitu. Makanya hal-hal itu yang nanti menjadi relevan ketika kita pitching itu. Nah kemudian ada tips lagi bagaimana kita fokus dan detail ya, fokus dan detail. Jadi kita jangan sampai kehilangan fokus bahwasanya saat itu kita sedang nge-pitching gitu. Jadi hal-hal yang kita bikin, misalnya pitching kan macam-macam ya. Misalnya kita punya pitching kita pakai media gitu. Misalnya ketika kita menggunakan media, misalnya pitching investor, terus kita menggunakan slide gitu, PowerPoint gitu. Wah itu bagus banget gitu. Tapi kita jangan lose fokus ke si slide-nya itu. Tetap kita yang nge-pitching, itu adalah alat bantu gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh orang gitu. Tapi yang poin utamanya adalah bagaimana kita tetap fokus ke bahwasanya kita itu sedang pitching gitu. Kita itu bukan mempertontonkan slides gitu. Kita itu bukan menunjukkan slide dengan desain yang bagus atau konten yang baik gitu. Tapi kita itu pitching gitu. Dan pitching itu goalnya tadi memperoleh hal yang kita inginkan. Entah itu keterima kerja, entah itu mendapatkan barang yang kita inginkan, entah itu memperoleh perizinan yang kita butuhkan, entah itu mendapatkan dana yang kita perlukan, atau apapun kita ada goalnya. Jadi pitching itu memang harus ada goal gitu. Dan bagaimana kita dalam melakukan pitching itu selalu fokus terhadap goalnya tadi gitu ya. Jadi kita harus terus menjaga fokus selama pitching itu tadi. Dan tadi kan gue bilang fokus dan detail. Nah kita juga perlu memperhatikan detail-detail yang ada gitu. Jadi kita perlu memikirkan seberapa penting sih detail-detail ini gitu. Nah itu tergantung lagi kepada si pitchingnya ini, apakah pitching yang lama atau pitching yang bentar. Nah harus sedetail apa tingkatannya. Kita harus mempersiapkan untuk banyak kemungkinan tersebut itu. Kalau misalnya pitchingnya pitching sejam, kita harus mempersiapkan seperti apa. Kalau pitchingnya pitching 10 menit, kita harus mempersiapkan pitching seperti apa gitu. Dan umumnya pitching nggak lama-lama banget gitu. Nah karena bagaimana kita dengan pitching tersebut kita bisa menunjukkan, wah kita udah bisa sedetail ini sih. Kalau misalnya available ya waktunya, kita udah bisa memperkirakan nggak cuma gambaran besarnya saja, tapi teknis-teknisnya kita sudah bayangkan gitu. Jadi itu akan sangat membantu. Nah jangan lupa pula di awal kita harus memiliki jadi kita harus memiliki killer opening dan killer ending lah gitu, killer closing gitu. Jadi ketika openingnya gitu kita harus membuat gimana seseorang itu bisa tertarik terhadap produk atau service yang kita tawarkan gitu, atau apapun yang kita hendak tawarkan gitu. Ketika di awal mungkin kita bisa mulai, pernah nggak Bapak merasakan, pernah nggak Ibu merasakan ketika
mesan ojek ternyata nunggunya lama gitu. Itu contoh-contoh yang bisa dilakukan karena kita mencari hal yang sesuai dengan tanda kutip customer kita gitu, atau lawan bicara kita tadi gitu. Jadi apakah itu memberikan gain atau menghapus pain gitu ya. Jadi hal-hal itu penting juga untuk kita pahami, karena kalau orang dari awal udah nggak tertarik, pasti ke akhirnya nggak tertarik gitu. Jadi first impression itu sepenting itu gitu, karena attention span seseorang juga nggak sepanjang itu. Jadi coba buat hal yang benar-benar mantep ya, hal-hal yang benar-benar luar biasa, dan yang orang kalau ngomongnya melihatnya itu wow gitu, bagus banget nih, wasabi nih gitu. Itu di awal dan di akhir gitu, itu penting gitu. Dan jangan lupa juga yang terakhir, bagaimana passionate terhadap hal yang kita pitchingkan itu gitu. Jadi kita nggak bisa sekedar nge-pitch misalnya orang lain, bro coba pitchingin nih, gue besok mau ada agenda pitching, gue bisa pitchingin produk gue nggak? Nah itu bisa-bisa aja gitu, tapi tetap note bahwasanya itu hal yang sesuai dengan minat kita atau enggak gitu. Karena ketika kita pitching dengan passion, itu kelihatan bahwasanya kita emang semangat ingin melakukan pitching itu, bukan hanya presentasi biasa atau komunikasi biasa atau penyampaian saja. Karena pitching itu tujuannya itu tadi, untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya gitu. Jadi pitching itu sebenarnya kalau menurut gue seakan-akan sama seperti sales sifatnya gitu, yang berusaha mempersuasi calon pembeli untuk bisa membeli produknya gitu. Nah hal itu yang gue rasa penting untuk dipahami oleh semua pitcher gitu. Jadi memahami dari lawan bicaranya, audiensnya siapa, terus memahami dirinya sendiri, bisa membuat komunikasi yang bagus gitu kan, kemudian fokus dan detail serta passionnya terhadap apa yang dipitchingin itu tadi. Nah kemudian gue pengen bahas suatu pitching yang cukup spesifik ya, yaitu elevator pitch. Nah elevator pitch ini adalah sebuah pitching yang singkat. Jadi namanya itu diperoleh dari elevator, mungkin bisa dibayangkan seperti ini. Elevator itu lift ya. Bisa dibayangkan kita lagi naik lift nih, ya kan? Misalnya kita naik lift di lantai 1, mau ke lantai 10, gitu kan? Dari lantai 1 ke lantai 10. Kita masuk liftnya, lantai 1, kita tekan lantai 10, terus kita naik, gitu kan? Anggap di lift itu nggak ada siapa-siapa selain kita sendiri. Kemudian liftnya itu berhenti di lantai 2, ya. Terus ada satu orang masuk, terus satu orangnya juga menekan lift nomor 9 gitu ya, jadi mau ke lantai 9. Jadi si orang ini dari lantai 2 mau ke lantai 9, dan di lift itu akhirnya cuma ada 2 orang, kita dan orang ini tadi. Nah, ternyata orang ini adalah seorang CEO atau seorang direksi di sebuah kantor atau sebuah tempat kerja atau sebuah perusahaan yang kita pingin banget bekerja di sana. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita omongin ke orang ini dalam waktu sesingkat itu gitu, dari lantai 2 ke lantai 9 secepat itu, apa yang bisa kita ceritakan? Nah, sehingga tujuan kita adalah si orang ini bakal nge-consider kita buat kerja di perusahaan dia gitu. Nah, kalau menurut gue ada suatu susunan sederhana ya, mungkin bukan framework sih, kayak beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita gunakan, dan menurut gue ini gue udah pakai berkali-kali dan menurut gue cukup efektif. Nah itu caranya adalah kita melakukan pembahasan dengan tahapan present, past, future. Jadi dari present, kemudian past, kemudian future. Apa maksudnya present, past, future? Present, past, future itu nggak kebalik ya, nggak dari past, present, future ya. Memang dari present dulu, kemudian past, baru future. Nah, present ini adalah kita memperkenalkan diri kita yang sekarang gitu. Diri kita ini siapa, diri kita ini sekarang bekerja di mana, dan seterusnya, terserah, tinggal disesuaikan saja. Kemudian kalau past, apa yang membuat kita sampai di titik ini? Itu adalah track record kita, pengalaman kita, pendidikan kita juga bisa. Dan future adalah aspirasi kita ke depan. Gitu. Jadi, misalnya seorang engineer gitu ya, misalnya seorang engineer, ya kan, dia pingin kerja di perusahaan si bapak ini tadi gitu, yang memiliki engineering firm yang cukup besar. Itu dia udah, berarti kita bisa memperkenalkan diri, Pak, perkenalkan nama saya Umar. Jadi setelah kenalan ya ini ya, setelah kenalan, Pak, boleh ngomong sebentar atau enggak, itu
gue anggap di skip gitu. Nah, langsung cerita aja, Pak, saya dulu alumni dari kampus X gitu, saya di jurusan Y, dan saya sekarang ini bekerja sebagai engineer di perusahaan ABC. Saya sudah bekerja. Nah, itu presentnya gitu ya. Jadi kita ceritakan presentnya seperti apa. Nah, terus kita ceritakan, dulu saya sering mengerjakan berbagai proyek-proyek yang terkait infrastruktur bangunan, dan spesialisasi saya dalam membangun gedung dan jembatan gitu. Jadi infrastruktur laut misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, terus kita ceritakan spesialisasi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman proyek kita yang terdahulu. Nah, itu pasnya gitu. Dan terakhir kita jelaskan tentang future-nya gitu. Kedepannya saya ingin belajar banyak tentang bagaimana membangun infrastruktur besar gitu, seperti hotel atau mall dan seterusnya gitu. Jadi, dan saya lihat di perusahaan Bapak itu berkecimpung di sana dan banyak proyek-proyek terkait di sana gitu. Jadi kalau boleh consider, kalau boleh saya ingin lebih lanjut ngobrol dengan Bapak dan seterusnya gitu. Hal itu adalah future aspirasi kita ke depan. Jadi bagaimana kita membungkus si elevator pitch yang mungkin 1-2 menit saja, tapi kita bisa menghandle itu semua dengan menggunakan present, past, future. Menurut gue ini sangat powerful banget dan bisa kita terapkan di mana saja ketika kita pitching. Jadi kita memang perlu memperkenalkan diri kita yang hari ini gini. Kita ini siapa gitu kan? Produk kita ini apa gitu, dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya yang membangun kredibilitas kita, dan apa yang kita ingin lakukan ke depan sehingga orang mau menerima pitching kita dan akhirnya bisa membeli ya diri kita itu, atau produk kita, atau service kita, atau ide bisnis kita. Dan menurut gue itu merupakan hal yang setiap orang harus memilikilah dasar-dasarnya, karena setiap orang pasti melakukan pitching. At least menurut gue seperti itu. Mungkin bukan pitching investor, mungkin bukan wawancara kerja, tapi mungkin sehari-hari kita pasti dalam tanda kutip melakukan sales sebenarnya gitu. Kita melakukan sesuatu supaya orang lain ingin melakukan apa yang kita ingin lakukan gitu. Seperti kita mempersuasi teman kita untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Terus dengan keluarga kita juga. Jadi skill ini bisa dilakukan sebenarnya di berbagai kesempatan. Bukan hanya di bisnis, tapi di keseharian kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memiliki soul pitching di sana. Gitu. Harapannya pada episode kali ini bisa memberikan gambaran pitching itu seperti apa, dan bagaimana tips-tips buat pitching yang bagus, terutama kalau misalnya kita ingin melakukan elevator pitch atau pitching yang singkat begitu. Sekali lagi terima kasih buat yang mendengarkan sudah sampai sini, dan semoga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di podcast Cerita Pembelajar. Semoga teman-teman menyenangi podcast dan episode-episode yang gua bawakan. Oke, sekian sampai sini. Salam pembelajar.